Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam. Kapanpun dan dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat melakukan kegiatan-kegiatan positif. Kita masih pada bab 3, transformasi. Sekarang masuk pada materi rotasi. Jika sebelumnya kita sudah belajar translasi dan refleksi, sekarang rotasi. Perhatikan ada dua yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama yaitu rotasi dengan pusat titik O 0,0. Ya, jika diketahui titik A, X, Y dan dirotasikan pada titik 0,0, maka A aksen, X aksen, dan Y aksennya, rumusnya X aksen, Y aksennya adalah cos alpha di cos alpha. Ini matriks ya, cos alpha negatif sin alpha dan cos alpha dikalikan dengan XY yang diketahui tadi. Perhatikan catatannya di situ, jika sudutnya berlawanan jarum jam, maka nilainya positif. Kemudian, jika perputarannya searah jarum jam, maka nilainya negatif. Perhatikan rumus sudut negatif pada sin dan cos. Jika sin negatif alfa, maka sama dengan negatif sin alfa. Tetapi jika cos sudutnya negatif, cos negatif alfa, maka sama dengan tetap positif cos alfa. Oke, langsung pada contoh soal. Titik A 2,4 diputar 45 derajat searah jarum jam. Perhatikan kata-kata searah jarum jam karena akan mempengaruhi nilai sudutnya. Terhadap titik O 0,0. Tentukan koordinat bayangan titik A. Oke, kita langsung tuliskan rumusnya. X aksen Y aksen sama dengan cos alpha negatif sin alpha. Sin alpha dan cos alpha dikali X, Y. Perhatikan di sini kata-katanya searah jarum jam. Tadi kalau dia searah jarum jam, ini berarti ya, maka nilainya negatif. Oke, berarti 45 derajat ini dia dituliskan dengan negatif di sini. Jadi cos negatif 45 derajat, negatif sin negatif 45 derajat, sin negatif 45 derajat, cos negatif 45 derajat kali XY. Kemudian tadi tadi dikatakan bahwa kalau dia sinnya negatif alfa, maka negatif sin alfa. Kalau dia cos negatif alfa, maka cos alfa. Dia tetap positif. Berarti cos negatif 45 derajat ini dia berubah menjadi cos 45 derajat, sedangkan sin negatif 45 derajat ini tetap negatif karena di sini ada negatifnya ya. Jadi ditulis dua kali negatifnya. Negatif dari negatif sin 45 derajat. Kemudian sin negatif 45 derajat ini berubah menjadi negatif sin 45 derajat, sedangkan cos negatif 45 derajat ini berubah menjadi positif sesuai dengan rumus yang tadi ya. Jadi jangan ditanya lagi, Bu, kok itu bisa negatifnya hilang? Tadi sudah disampaikan di depan. Oke. Ini dibuka kurungnya. Negatif-negatif jadi positif. Ini tetap negatif. XY kali XY. XY pada soal diketahui 2 dan 4. X-nya 2, Y-nya 4. Kemudian cos 45 derajat. Silakan buka kembali catatan trigonometri pada materi semester 1. Cos 45 derajat itu adalah 1/2 akar 2. Kemudian sin 45 derajat itu juga 1/2 akar 2. Nih, sin 45 derajat juga 1/2 akar 2. Karena di depannya ada negatif, maka di sini juga ditulis negatif 1/2 akar 2. Cos 45 derajat itu adalah 1/2 akar 2 dikalikan dengan 24. Masih ingat perkalian pada matriks? Kita kalikan dulu untuk baris yang pertama. Jadi, cara mengalikannya adalah dikalikan dengan bersesuaian dengan urutannya, dengan tempatnya. Jadi, 1/2 akar 2 dikalikan dengan angka yang pertama, dikalikan dengan 2, ditambah angka yang kedua, 1/2 akar 2, dikalikan dengan angka yang kedua juga, dikalikan dengan 4.
Yang di bawahnya juga sama, negatif 1/2 akar 2 dikalikan dengan angka yang pertama, jadi ini ya. Kemudian ditambah yang angka yang kedua yang ini, 1/2 akar 2 dikalikan dengan angka yang kedua, dikalikan dengan 4. Kita kerjakan yang ini, 1/2 akar 2 kali 2, 2 bagi 2 habis ya, habis. Jadi sisa akar 2, kemudian yang ini 4 kali 1, 4, 4 bagi 2, 2. Jadi jadinya 2 akar 2. Jadi ini 2 akar 2. Ini juga negatif 1/2 akar 2 kali 2. Dia dikalikan dengan sesama angka yang tidak berakar. 2 kali 1, 2, 2 bagi 2, 1. Jadi satunya tidak perlu ditulis, sisa negatif akar 2. Ditambah 4 kali 1, 4, 4 bagi 2, 2. Jadi 2 akar 2. Bisa dijumlahkan apa tidak nih? Bisa, karena sama-sama mempunyai akar 2. Berapa angka di depan sini yang tidak terlihat? 1. Jadi 1 ditambah 2, 3. Sehingga berubah menjadi 3 akar 2. Kemudian di sini negatif 1 ditambah 2. Menjadi satu-satunya tidak perlu ditulis. Jadi yang ditulis hanya akar 2-nya. Sehingga X aksennya diperoleh 3 akar 2, Y aksennya diperoleh akar 2. Jadi diperoleh aksen 3 akar 2, akar 2. Oke, lanjut contoh soal yang kedua. Jika titik A 2,1 dirotasi dengan pusat O 0,0 dan sudut 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Perhatikan kata-katanya, berlawanan arah jarum jam. Maka tentukanlah bayangan titik tersebut. Jika tadi yang searah jarum jam, sudutnya berubah menjadi negatif. Nah, kalau yang berlawanan arah jarum jam, sudutnya tetap positif. Jadi 90 derajatnya tetap ditulis 90 derajat saja. Rumusnya tetap ya, yang tadi cos alfa negatif sin alfa cos alfa dikali XY. Oke. 90 derajatnya positif ya, karena dia berlawanan arah jarum jam. Cos 90 derajat, silakan dibuka catatannya, itu sama dengan 0. Kemudian sin 90 derajat itu sama dengan 1. Kenapa ada negatif di depannya, Bu? Karena pada rumusnya sudah ada negatifnya. Sin 90 derajat sama dengan 1, kemudian cos 90 derajat sama dengan 0. Pada soal X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 1. Oke, kita kalikan. Baris atas dulu. 0 dikalikan dengan 2. Kemudian ditambah negatif 1 kalikan dengan 1. Baris bawah, 1 dikalikan dengan 2, ditambah 0 kali 1. 0 kali 2, 0. Negatif 1 kali 1, negatif 1. 1 kali 2, 2. 0 kali 1, 0. Sehingga diperoleh X aksen Y aksennya negatif 1 dan 2. Jadi diperoleh A aksennya negatif 1,2. Baik, lanjut. Kalau tadi rotasi dengan 0,0, sekarang rotasi dengan titik ada angkanya. P, Q. Rumusnya hampir sama. Yang di sininya sama, hanya ada perbedaan di sini. Jadi di sini X kurang P, Y kurang Q ditambah PQ. Oke, langsung ke contoh soal. Titik A 2,3 diputar 60 derajat berlawanan jarum jam terhadap titik 1,4. Jadi ini XY-nya, X-nya 2, Y-nya 3. Kemudian ini bertindak sebagai P dan Q. Tentukan koordinat bayangan titik A. Karena di sini kata-katanya berlawanan jarum jam, berarti sudutnya tetap positif. Dia kalau negatif kalau seandainya searah jarum jam. Sehingga penyelesaiannya, tuliskan rumusnya. Masukkan apa-apa yang diketahui. Alfanya tadi 60 derajat. Oke, alfanya tadi 60 derajat. Tetap ya. Kemudian X-nya tadi 2, P-nya 1, Y-nya tadi 3, Q-nya 4, PQ-nya 1 dan 4. Oke. Cos 60 derajat 1/2. Sin 60 derajat itu 1/2 akar 3, sin 60 derajat 1/2 akar 3, kemudian cos 60 derajat 1/2.
2 kurang 1, 1, 3 kurang 4, negatif 1, ditambah 1/4. Kita operasikan dulu yang ini, kalikan matriksnya dulu. Dimulai dari baris yang pertama, 1/2 dikali 1, kemudian ditambah negatif 1/3, negatif 1/2 akar 3 dikali negatif 1 yang di bawah ya. Kemudian baris yang bawah 1/2 akar 3 dikali 1 ditambah 1/2 dikali negatif 1 ditambah ini tetap 1 dan 4. 1/2 kali 1, 1/2, ini negatif-negatif jadi positif. Kemudian 1/2 akar 3 kali 1, 1/2 akar 3 dikurang 1/2 kali negatif 1 ya, ini jadi negatif ya. Oke. Kemudian bisa dioperasikan apa tidak? Tidak bisa. Kenapa? Karena yang ini tidak ada akar 3-nya, sedangkan yang ini ada. Yang di bawah juga tidak bisa kita operasikan karena ini ada akar 3-nya, sedangkan yang ini tidak. Jadi dia sampai sini aja nulisnya. Tinggal kita tambahkan terhadap 1 dan 4. Atas ditambah atas, bawah tambah bawah. Sehingga jadinya 1/2 tambah 1/2 akar 3 ditambah 1, yang bawahnya 1/2 akar 3 kurang 1/2 ditambah 4. Ya, ini bisa dioperasikan, tapi yang ini pecahan, yang ini tidak pecahan. Jadi yang bulatnya kita ubah jadi pecahan. Supaya penyebutnya juga 2, jadi 1 berubah menjadi 2/2. Dari mana dapat 2/2, Bu? Karena 2 bagi 2 hasilnya juga sama dengan 1. Yang di bawahnya juga sama. Negatif 1/2 ini bisa kita operasikan dengan 4, tetapi 4 kita ubah dulu jadi pecahan yang penyebutnya 2. Jadi penyebutnya 2, atasnya diperoleh dari mana? Dari 4 dikali 2, 8. Karena 8 bagi 2 itu sama dengan 4. Oke, ini 1 tambah 2, jadi 3/2. Kemudian negatif 1 ditambah 8 jadi positif 7. Jadi 7/2. Yang ini atas, yang ini bawah. Sehingga diperoleh aksennya, X aksennya tadi 1/2 akar 3 tambah 3/2 yang ini. Kemudian Y aksennya 1/2 akar 3 tambah 7/2 ini. Selesai, semoga mudah dipahami. Silahkan putar-putar kembali videonya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.